Bang dari Mina Vision. Siap. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Kita bertemu kembali dalam acara diskusi ya seperti biasa yang diselenggarakan oleh CEO ya, yang juga didukung oleh media-media yang lain. Dan topik bahasan untuk malam ini tampaknya tidak kalah menarik dari yang sudah kita bahas sebelumnya, karena ini menyangkut satu hal yang sangat up to date ya, sangat memiliki manfaat. Saya kira seperti itu, karena menyangkut bisnis, dan ini bukan sekedar bisnis ya, tapi juga mungkin ada hal-hal lain yang perlu untuk kita ketahui bersama, karena sekarang ini era industrinya pun konon katanya sudah berubah. Seperti apa sih perubahan tersebut, kemudian bagaimana cara menyikapi perubahan-perubahan dalam dunia bisnis, kemudian apa yang menjadi concern kita apabila kita ingin memulai sebuah bisnis. Nah, hal tersebut akan segera dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, ada abang-abang kita dari Mina Vision. Dan untuk lebih jelas, ya kita langsung saja memulai diskusi pada malam hari ini. Kita mulai dengan pemaparan. Akan disampaikan oleh lebih dulu oleh siapa ini? Oleh Abang David atau dari yang akan memulai terlebih dahulu? Yang dari Mina Vision. Mungkin kalau kita mulai buka diskusi dulu tentang pemahaman bagaimana tentang pandangan dari teman-teman, mungkin sambil menunggu yang lain ya, tentang tensi bisnis di kondisi pemulihan setelah pandemi ini. Nah, mungkin ada ide-ide dari kita diskusikan terlebih dahulu gitu. Oke. Ya, bisa juga seperti itu ya, apabila memang kita ingin lebih dahulu membahas. Tapi kalau misalkan memang sudah siap untuk kita berdiskusi malam ini sesuai dengan tema, dan dari Mina Vision juga sudah standby, sudah bisa kita mulai ya. Ini bisa langsung kita mulai saja dengan pemaparan awal ya, bagaimana saat ini kondisi bisnis di tengah baru ya, sedikit pulih nih pasca pandemi di negara kita ya, yang mudah-mudahan ini tidak akan terjadi gelombang berikutnya lagi, walaupun sebagian masih ada yang memperkirakan ya bahwa gelombang dari pandemi ini masih akan ada. Tapi mudah-mudahan kita optimis saja bahwa keadaan akan lebih cepat pulih ya. Kita akan segera kembali bisa hidup normal ya, termasuk juga untuk memulai kembali bisnis. Nah, kalau bicara bisnis, berarti saya juga harus menyerahkan kepada yang ahlinya juga nih, kalau hari ini yang akan memulai diskusi dengan pemaparan ya. Sudah ready Bang kita dari Mina Vision untuk memulai ya, menyampaikan mungkin sebagai prolog saja, permulaan untuk awal bagaimana kondisi bisnis dalam bidang apapun itu ya di saat ini pasca ada pemulihan ya dari gelombang pandemi yang sudah berlangsung selama lebih dari 1,5 tahun. Boleh, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih buat media CEO Group yang memberi kesempatan pada malam hari ini untuk bikin materi hari ini untuk pemaparan tentang Mina Vision. Ya, jadi memang agenda harusnya agenda Mina Vision ini tersendiri ya. Cuman mengambil kesempatan dengan agenda rutinnya CEO Group, saya sebagai perwakilan atau dari tim Mina Vision merasa terima kasih banget atas kesempatan yang diberikan.
Nah, pada kesempatan ini memang Minavision sendiri secara konsep melihat bahwa kondisi ekonomi saat ini hampir semua industri mengalami yang namanya dampak dari pandemi. Tapi tidak sedikit juga beberapa perusahaan-perusahaan atau industri yang mendapatkan manfaat atas hal ini saat ini gitu kan. Nah, oleh karena itu bagi kita yang berada di tengah-tengah atau di pihak terdampak maupun yang mendapatkan peluang bisa bersama-sama melihat kira-kira apa sih yang bisa didapat atau yang bisa kita lakukan untuk next setelah pandemi ini berlalu. Karena memang potensi saat ini dalam industri bisnis hampir semua banyak dari kita pada umumnya ini mengambil langkah berhati-hati ketika mau memulai suatu bisnis. Dan ini merupakan, saya yakin juga merupakan kondisi hampir banyak dari orang-orang yang sedang mengalami kondisi sekarang. Nah, mungkin saya langsung to the point ke materi, karena ini bersifat direkam, jadi bisa dinonton ulang lagi kembali ke materinya. Mungkin bisa panitia materi yang akan saya ya. Jadi untuk PowerPoint-nya bisa di-sharingkan aja. Jadi saya akan bahas mungkin materinya kita akan bagi 2 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan dari saya. Nanti sesi kedua bisa untuk kita diskusi atau tanya jawab. Mungkin demikian. Ya. Oke. Ya. Berikutnya, apakah kita akan langsung ke materi kembali nih untuk pembahasan awal sebelum nanti di sesi kedua ya dari Minavision mungkin akan lebih menjelaskan kembali nih seperti apa nantinya bisnis yang akan dicoba ya di share di sini khususnya dari Minavision ini ya. Untuk saat ini pemaparan berikutnya mungkin akan disampaikan. Mungkin Bang David ada lagi yang ingin disampaikan ataukah nanti ada rekannya juga yang akan menyampaikan kembali? Kalau dari saya bisa diskusi tentang yang setelah. Halo? Putus suaranya, Pak. Putus audionya. Suara saya kedengeran nggak ya? Putus suaranya, Pak. Oh, putus. Iya, ya. Pak. Dicoba lagi audio ya. Oke. Silakan, Bang. Ya, kalau menurut saya kita bisa mulai dengan pemaparan. Nanti mungkin bisa ada sesi mau tanya jawab seperti itu. Dan untuk host boleh share untuk ininya, apa tuh namanya, slide-nya. Oke. Berarti bisa dimulai ya untuk pemaparan. Silakan. Dipersilakan untuk memulai pemaparannya. Slide-nya sudah bisa disiapkan, sudah bisa di-share. Persilakan. Ya, yang akan menyampaikan pemaparan sudah ready ya? Sudah siap ya? Oke. Ya, kita masih nantikan untuk pemaparan dan juga untuk slide show-nya ya. Ya. Oke. Ya, boleh apabila sudah siap untuk materi pemaparan sendiri untuk malam hari.
ini sudah bisa disampaikan, bisa dimulai ya. Ini Apabila untuk slide-nya siapa yang akan ini ya share ya kebetulan. Oh oke. Untuk slide boleh dibantu untuk slide-nya Pak Dodi atau Pak Lu? Ya. Untuk slide-nya ya. Boleh dibantu? Dibantu Pak Hulu. Dodi. Ya. Ya, sama ini komputernya Pak Hulu. Oke. Apa bisa Oke, dibantu? oleh Pak Hulu ya. Ya. Oke, Pak Hulu, ditunggu. Kita akan memulai sesi pemaparan ya dengan slide yang sedang dipersiapkan. Ya, siap Pak Hulu? Ya, Pak Hulu, menyimak. Bisa kita mulai, kita sudah disiapkan materi slide-nya. Ya, ya Pak. Kenapa Oke. Pak? Ya, silakan. Silakan bisa dimulai. Oke, silakan. Ya, Pak Hulu, bagaimana? Untuk slideshow-nya. Oke. Ya, sambil disiapkan, mungkin bisa dimulai untuk pemaparan awalnya terlebih dahulu. Mungkin ya, sampai kita menunggu untuk slide-nya dari abang kita, dari Bang Hulu. Oke, sambil kita tunggu slide-nya, mungkin sedikit saya sharing ya, kenapa lahirnya satu konsep yang dikeluarkan oleh Mina Vision sendiri. Jadi mungkin sedikit pemaparan bahwa Mina Vision ini berfokus pada 3 industri. Yang pertama industri jasa, kemudian penjualan retail, dan yang ketiga dunia kreatif. Di mana masing-masing 3 industri atau 3 bidang ini senantiasa berkolaborasi dengan hampir rata-rata dengan UMKM yang ada di Indonesia. Kenapa kita berfokus pada industri-industri UMKM? Karena memang banyak sekali kita melihat bahwa UMKM saat ini mereka kurang mengalami yang namanya edukasi untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan, bahkan untuk go internasional. Karena kita ketahui sekali kan kondisi UMKM saat ini sangat membutuhkan hal itu, sehingga kita mengambil bagian dari Mina Vision untuk dapat menjadi perantara atau fasilitas untuk mendukung para UMKM. Nah, dengan mengusung satu tema, yaitu kita mengurangi persaingan dalam industri bisnis kita, namun kita perbanyak kolaborasi. Karena kita yakin dan percaya, Mina Vision yakin dan percaya bahwa pada saat ini dalam membangun satu industri atau satu bisnis, kita tidak bisa lagi untuk sebagai superhero, tapi kita perlu yang namanya berkolaborasi dan bekerja bersama-sama. Sehingga untuk membangun hal tersebut, Mina Vision mengeluarkan terobosan-terobosan untuk menjadi salah satu solusi bagi rekan-rekan yang mungkin mendambakan suatu
bisnis yang baru namun bingung harus mulai dari mana. Nah, berawal dari hal tersebut, kami meriset, Minavision sendiri meriset tren bisnis pada saat ini, di mana saat pandemi ada beberapa tren bisnis yang sangat luar biasa sekali, dan saya yakin dan percaya mungkin sebagian dari rekan-rekan juga memahami dan tahu bahwa ada banyak bisnis di luar sana yang sangat fenomena pada saat pandemi. Di mana kita ketahui bahwa semua bisnis punya potensi untuk menghasilkan. Nah, oleh karena itu, kalau mengusung tema dari broadcast ya, yang saya lihat hari ini, mungkin ada pertanyaan, kok ada bahas masalah tidak perlu jago trading, tidak perlu jago robot, tidak perlu jago marketing, tidak perlu jago, karena kita menghindar bahwa industri yang kita sedang sampaikan ini kita bukan dunia trading digital, kita juga bukan perusahaan yang berbasis robot dan lain sebagainya. Kita berfokus pada industri direct selling bersifat afiliasi terintegrasi di dalam sistem. Jadi biar clear teman-teman yang akan mengikuti pemaparan tentang salah satu bagian dari potensi peluang bisnis dari Minavision, yaitu kita berkonsentrasi pada direct selling ya, direct selling terafiliasi di dalam satu sistem. Seperti itu. Ya, mungkin itu dari pembukaan dari saya. Dari tim host mungkin bisa tampilkan slide yang akan kita fokus dalam pembahasan. Seperti itu. Wah, ada Bang Jati Kusuma lagi renovasi tempat untuk show. Luar biasa. Ya, kita sedang menantikan slide ya untuk lebih memperjelas lagi mengenai bahasan kita pada hari ini ya. Ya, silakan Bang, dilanjutkan. Ya, oke. Mungkin langsung dari slide pertama ya. Boleh mohon izin. Oke, nah selamat malam semua rekan-rekan yang ada di dalam audionya ini. Terputus-putus. Ya, sudah jelas audionya? Jelas. Jelas ya? Ya. Jelas. Oke, selamat malam buat semua rekan-rekan. Bisa mencari jaringan yang lebih aman. Ya. Iya. Oke, selamat malam buat rekan-rekan semua yang hadir di Zoom meeting malam ini. Ya, saya memberi apresiasi kepada CEO, webinar CEO Grup Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk pemaparan tentang Minavision. Saya langsung pada topik yang akan kita bahas. Nanti setelah ini kita akan masuk ke diskusi dan tanya jawab ya. Oke, Minavision sendiri memiliki moto yaitu helping people build business with love and care. Membantu orang lain untuk membangun bisnis dengan kasih dan kepedulian. Atas dasar inilah Minavision bergerak dan bertumbuh dalam beberapa sektor industri. Sehingga salah satu visi yang akan dibangun oleh Minavision yaitu menjadi perusahaan holding dengan menjembatani dan menjadi wadah di bidang jasa, retail, dan dunia kreatif yang revolusioner seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk mensukseskan visi tersebut, ada beberapa misi yang akan kita lakukan, yaitu pertama kita target menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin hal ini sebagian besar mengatakan nggak mungkin, tapi kami meyakini dengan menggunakan sistem digitalisasi, angka 10 juta itu menjadi target kita untuk bisa membantu 10 juta lapangan pekerjaan.
Kemudian ada beberapa misi lagi, kita menciptakan ekosistem dan komunitas kerja berbasis digital yang terintegrasi. Nah, ini visi misi yang sedang kita bangun gitu ya. Jadi atas dasar tagline kita tadi muncul satu visi, di mana visi ini menjadi bagian penting buat Mina Vision. Oke, boleh next selanjutnya. Baik, ini legalitas perusahaan kita yang secara terdaftar secara resmi ya. Next. Nah, ini sedikit tentang divisi atau bidang usaha yang ada di naungan Mina Vision sendiri ya. Jadi ada lumayan banyak, mulai dari kita di properti dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa lihat, nanti mungkin bisa di pemaparan berikutnya. Next, boleh. Nah, Mina Vision ini merupakan pelopor pertama MTV 6.0 Digital Network System dengan metode direct selling sebagai digital yang terintegrasi di dalam sistem. Nah, ini yang saya paparkan tadi, bahwa kita ini bukan MLM, karena perusahaan banyak sekali di luaran sana, orang itu terkecoh bahwa semua yang berbasis network pasti selalu dianggapkan multi level marketing. Padahal kita ketahui bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan multi level marketing, namun karena banyak case-case yang terjadi sehingga paradigma orang menganggap bahwa multi level marketing merupakan bisnis A, B, C dan negatif terhadap tersebut. Padahal sebenarnya kita ketahui bahwa tidak semua multi level marketing. Nah, Mina Vision bukan perusahaan multi level marketing, namun berbasis digital network yang terintegrasi di dalam sistem. Nanti saya akan paparkan. Oke, next. Terima kasih. Nah, di sini sebelum kita mulai, berlahir dari tagline kami, yaitu membantu orang lain membangun bisnis mereka dengan kasih dan kepedulian. Di sini saya ada tampilkan, ada dua lingkaran, yaitu lingkaran kebutuhan dan lingkaran keinginan kita. Dan saya meyakini bahwa lingkaran ini adalah sesuatu hal yang lumrah bagi setiap kita, siapa saja, lumrah untuk memiliki lingkaran kebutuhan dan keinginan. Di mana kalau kita lihat bahwa gambar sebelah kiri saya, itu ada gambar rumah, ada gambar mobil, ada gambar pendidikan, bahkan jalan-jalan ke luar negeri. Ini merupakan keinginan dan kebutuhan kita. Sedangkan lingkaran sebelah kanan adalah lingkaran pendapatan kita, lingkaran putih. Ya, rata-rata banyak dari kita seringkali melihat pendapatan utama kita ketika kita bekerja atau memulai satu bisnis, sehingga kita melihat mustahil bahwa kebutuhan atau keinginan kita itu bisa terrealisasi, sehingga kita mencoret keinginan dan kebutuhan kita dan menemukan lingkaran yang pas dengan pendapatan kita. Mungkin orang bahasa Jawa bilang gini, ya wes, nggak usah ngoyo, sadar diri. Sehingga apa? Impian-impian atau keinginan kebutuhan kita, itu kita coret. Nah, malam hari ini saya mau mengajak rekan-rekan yang ada di webinar ini, mari kita merubah cara berpikir kita, bukan lingkaran kebutuhan dan keinginan kita yang kita coret, tapi justru lingkaran pendapatan kita yang kita perbesar. Sehingga lingkaran pendapatan kita bisa sama dengan lingkaran keinginan dan kebutuhan kita. Demikian rekan-rekan, jadi saya mengajak teman-teman hari ini, kalau hari ini kita sudah punya pendapatan utama, berarti kita pun harus bisa memperbesar pendapatan utama kita. Boleh next slide? Nah, untuk memperbesar pendapatan utama kita, di sini ada 4 ide atau 4 peluang yang mungkin menurut saya dapat membantu kita memperbesar lingkaran pendapatan kita atau menjadi solusi untuk memperbesar lingkaran pendapatan kita. Yang pertama, kalau hari ini kita bekerja dengan mendapatkan gaji, kemudian kita bisa saving, let's say saya sebut 1 atau 2 juta atau 5 juta satu bulan. Kalau kita mau memperbesar lingkaran pendapatan kita, opsi yang pertama, kita pindah perusahaan, pindah pekerjaan yang gajinya lebih tinggi.
Dan saya yakin dan percaya ketika kita mendapatkan gaji yang lebih tinggi, bukan berarti pekerjaan kita lebih sedikit, tanggung jawab kita lebih sedikit, waktu kita lebih sedikit yang dipergunakan. Tapi saya yakin dan percaya tentu tanggung jawabnya akan jauh lebih besar. Yang kedua, solusi untuk memperbesar pendapatan kita, mungkin dengan cara kerja apa? Kita double job. Pagi kita kerja, malam kita kerja lagi. Pagi sampai jam 5 sore kita kerja, kita mendapatkan income, kemudian malam kita kerja lagi. Nah, saya banyak lihat dari teman-teman saya, mereka mungkin kerja di kafe dan lain sebagainya. Apakah salah? Tidak salah. Tapi pertanyaan saya, mau sampai berapa lama kita melakukan hal tersebut? Atau opsi yang ketiga, yaitu untuk memperbesar lingkaran pendapatan kita dengan cara kerjasama atau berpartnership dengan rekan kerja kita, dengan teman kita. Apakah salah? Tidak ada yang salah. Namun dalam kondisi kerjasama banyak hal yang mungkin bisa terjadi. Ya, dalam konteks ini saya bicara hal yang negatif terlebih dahulu, bahwa kemungkinan besar ketika kita bekerja sama, di mana kita masih bekerja tanpa kita intervensi bisnis kerjasama tersebut, potensi resikonya itu jauh lebih besar, bukan pada saat baru memulai, tapi justru pada saat sudah bertumbuh dan berkembang. So, ini juga menjadi tantangan. Atau solusi yang keempat, yaitu berwira swasta. Dan saya yakin dan percaya semua teman-teman di tempat ini sangat mau dan ingin dan bahkan berharap memiliki usaha sendiri untuk menjadi income bagi tambahan bagi penghasilan utama. Seperti itu ya. Jadi ada 4 solusi untuk memperbesar lingkaran pendapatan kita supaya lingkaran pendapatan kita seiring atau sama dengan lingkaran kebutuhan dan keinginan kita. Oke, next slide. Operator. Jadi empat solusi ini mungkin menjadi salah satu alternatif. Nah, solusi yang keempat untuk memiliki yang namanya berwira swasta, ini menjadi pertimbangan bagi setiap kita karena ini akan menjadi potensi pengembangan income kita, gitu ya. Nah, ini slide-nya putus nih. Oke, sambil menunggu slide-nya, saya yakin dan percaya setiap kita mau untuk ini ya, apa tuh namanya, memiliki usaha secara mandiri yang dikelola oleh masing-masing gitu ya. Nah, saya berharap solusi tadi, mindset yang saya sampaikan tadi bahwa ini merupakan hak kita, bahwa setiap kebutuhan dan keinginan kita itu sepatutnya harusnya itu kita wujudkan, bukan kita hilangkan. Ya, seperti itu. Oke, host, bisa tampilin slide-nya lagi? Ya, Bang Zainal. Bisa ditampilkan slide-nya, Bang? Atau Bang Lulu? Ya, kita masih menunggu slide ya. Oh, baik. Ini Bang hostnya Ya, bisa biasanya ada sedikit
Ya, sedikit terkendala untuk slide. Tapi tadi terakhir bahasannya adalah mengenai wira swasta tadi ya, Kang. Ya. Bahwa memang pada dasarnya kita pasti memiliki keinginan untuk bisa memiliki usaha sendiri, bisa berwira swasta seperti itu. Hanya mungkin ada kelanjutannya nih, wira swasta seperti apa atau usaha seperti apa yang harus kita lakukan. Karena kalau dibilang usaha itu kan sangat melimpah ya, sangat banyak. Pertanyaannya bagaimana kita memilih sebuah bisnis. Ya. Nah, mungkin sambil kita menunggu slide. Nah, dalam hal memilih satu industri, ini saya berbagi atau memilih satu bidang pekerjaan, seringkali kita lupa untuk mengobservasi terlebih dahulu industri tersebut. Sehingga banyak dari kita hanya bersemangat pada saat memulai suatu usaha. Pada saat menghadapi tantangan, pada saat menghadapi kendala-kendala dalam proses membangun suatu industri bisnis atau satu bidang bisnis, itu mengalami yang namanya depresi atau keraguan-raguan. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Menurut saya, ya, menurut pandangan saya, karena seringkali kita memulai tanpa mengobservasi terlebih dahulu, sehingga hal tersebut kita alami. Saya kasih contoh, misalkan dalam hal bekerja. Hari ini banyak orang mengeluh terhadap pekerjaan yang mereka punya. Tapi mereka lupa, sebelum mereka memiliki pekerjaan hari ini, mereka sudah melewati fase perjuangan untuk sampai di posisi pekerjaan mereka hari ini. Dan mengalahkan begitu banyak kompetitor atau rekan-rekan yang lain yang mau posisi tersebut. Nah, hal ini terjadi karena mereka hanya semangat di awal. Sehingga lupa mengobservasi sesuatu yang mereka putuskan. Nah, dalam hal ini saya mengajak semua rekan-rekan untuk mengambil satu keputusan, baik mencari pekerjaan baru, mau kerja double, berpartner, atau berwira swasta. Sebelum mengambil langkah, kita sebaiknya mengambil observasi terlebih dahulu. Nah, observasi dalam hal ini yang saya maksud, yaitu kita memulai dari akhir, ya, memulai dari akhir. Nah, maksudnya gini. Contoh saya tidak mendiskriminasikan suatu pekerjaan, tidak. Contoh saya sekarang nganggur dan saya mau mencari pekerjaan. Nah, pekerjaan yang saya lamar yaitu misalkan sebagai salah satu karyawan di SPBU. Nah, pada prakteknya akhirnya saya melamar pekerjaan. Tentunya ketika saya melamar pekerjaan, selain income yang saya harapkan saya dapatkan, tentunya ada harapan karir yang saya juga harapkan. Nah, pada saat saya diterima pekerjaan, kemudian saya melihat atasan saya, misalnya supervisor saya, dan itu menjadi target impian saya, wah, saya mau juga seperti supervisor saya. Nah, kita observasi, supervisor kita ini, sudah berapa lama dia bekerja, terus skill apa aja yang dia punya, kemampuan apa aja yang dia punya, dan akhirnya dia bisa sampai di posisi itu. Misal, ternyata mereka sampai pada posisi supervisor itu sama dengan kita mulai dari nol, namun mereka butuh waktu hampir 10 tahun bekerja. Nah, kita, ini yang saya sampaikan observasi terlebih dahulu, kita tidak bisa komplain kalau kita belum menjalani proses 10 tahun untuk sampai di posisi itu. Makanya banyak dari hari ini kita menjalani keputusan yang saya sampaikan tadi, kecewa karena apa? Mau instan, ya. Nah, dalam membangun satu bisnis atau hal apapun itu tidak ada yang namanya instan. Semuanya itu by proses. Makanya, yuk kita sama-sama untuk membangun satu peluang harus observasi. Oke ya, mungkin itu sedikit. Nah, sekarang slide-nya sudah muncul, saya bisa lanjutkan yang tadi kita bahas. Oke, terima kasih. Nah, ada kendala, saya yakin dan percaya ketika kita mau memulai satu berwira swasta, kita harus berobservasi terlebih dahulu, yaitu ketika kita mulai wira swasta atau berwira swasta, kita membutuhkan modal untuk membangun satu bisnis. Yes, tidak ada bisnis tanpa modal. Mungkin modalnya bukan materi, tapi investasi waktu mungkin, tenaga, pikiran, ini pun modal
yang kita perlu luangkan untuk berwira swasta atau membangun satu usaha. Nah, dalam berwira swasta, dalam membangun satu bisnis, modal terbesar dalam finansial biasanya keluar untuk apa? Yaitu yang pertama untuk modal sewa tempat. Ya, saya mau buka supermarket, saya tentunya harus punya tempat, dan ini biasanya membutuhkan biaya yang paling besar yang akan kita keluarkan. Yang kedua, stok barang. Ya nggak mungkin saya mau jual Indomie, saya stok barangnya itu ya udah saya beli 1 dus aja, nanti kalau ada pemesanan 10 dus atau 1 kontainer baru saya beli. Nggak bisa, kita harus stok barang. Dan biasanya kecenderungan stok barang ini membutuhkan biaya yang besar gitu ya. Yang ketiga apalagi? Yang ketiga, fasilitas. Nah, fasilitas ini juga membutuhkan biaya yang sangat besar, ya. Nah, dan banyak lagi hal-hal yang mungkin kita perlu ketahui tentang yang namanya modal yang akan kita keluarkan, dan resikonya ketika gagal modal kita itu akan habis, akan rugi, dan mungkin kalau kita menjalankan satu bisnis yang belum mengerti tentang aturan hukumnya, kita potensi juga terlibat dari sangkutan tuntutan hukum dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi suatu pertimbangan yang harus kita pertimbangkan. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih bisnis idaman yang dimana modalnya itu minimal, resikonya minimal, potensi pendapatan besar, waktunya bebas, ekspansi usahanya juga mudah, ya, dan luas area cakupannya, tidak dibutuhkan pendidikan dan pengalaman tertentu, bahkan sistemnya sudah ada. Dan yang tidak kalah penting, bisnis tersebut punya peluang potensi yang sangat besar. Saya yakin dan percaya semua kita mau ada satu bisnis yang seperti itu. Namun pertanyaannya, apakah ada di mana kita perlu membangun bisnis tanpa harus keluarin sewa tempat, harus membangun stok barang? Jawabannya ada, dan banyak sekali. Contoh asuransi, multi level, mungkin di dunia trading dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semua fasilitas sudah disiapkan oleh perusahaan, cukup menjalankannya saja. Sangat banyak. Oke, next slide. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya mau mengajak rekan-rekan melihat bahwa ada loh bisnis yang seperti itu dan bisa untuk membangun jangka panjang. Oke, next slide. Nah, dalam saya di industri network marketing tidak selalu sama dengan multi level marketing atau money game dan lain sebagainya. Pengertian network marketing adalah ya jaringan. Jadi pemasaran lewat jaringan. Kenapa disebut jaringan? Karena menghubungkan satu orang dan orang lainnya. Nah, di dalam buku Berpikir dan Menjadi Sukses, ini saya besarin, buku Berpikir dan Menjadi Sukses yang ditulis oleh David Jesworth, di kata pengantarnya menuliskan begini, 20% menjadi jutawan melalui pemasaran jaringan. Nah, ini fakta ya, ini fakta. Kemudian di sini saya tulis juga ada 3 jenis utama sistem bisnis yang umumnya dipakai. Yang pertama yaitu mengembangkan sistem sendiri, di mana kita ketahui Sampurna, Danone, Jarum dan lain sebagainya, mereka perusahaan yang membangun sistemnya sendiri, dan ini membutuhkan modal dan waktu yang lama. Dan biasanya yang menikmati konsep bisnis seperti ini yaitu generasi berikutnya, karena dari awal mereka ngerintis, membangun sistem sendiri, dan ini tidak mudah ya. Nah, yang kedua ada bisnis waralaba yang hari ini kita kenal dengan franchise. Gampang, tinggal beli franchise Indomaret ya. Beli franchise Indomaret, kita tinggal usaha, kita tinggal modalin, bisnis sudah berjalan sendiri. Kenapa? Karena sistemnya sudah ada. Dan banyak lagi, mungkin saya sebut merek ya kan, baik mungkin seperti franchise makanan dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini butuh modal besar dan butuh waktu untuk return of investment-nya. Biasanya return of investment itu terjadi pada tahun kedua atau tahun ketiga. Nah, ada yang ketiga yaitu pemasaran lewat berbasis jaringan, ya, berbasis jaringan. Nah, ini tidak butuh modal yang besar ya untuk investasi tempat dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Banyak perusahaan-perusahaan yang berbasis jaringan yang bisa kita pakai. Nah, di sini di dalam buku Success Magazine ya, dari 50 orang terkaya di Amerika Serikat, itu 9 orang diantaranya itu terlahir dari network marketing.
atau 20% dari orang-orang terkaya di Amerika Serikat, mereka lahir dari penjualan berbasis jaringan. Seperti itu. Ya, ini saya sampaikan karena saya mau kita paham bahwa hari ini semua industri sudah berbasis jaringan. Ya, termasuk di bank-bank itu basis jaringan semua. Ada direkturnya, ada wakil direkturnya, supervisor, bahkan sampai staf, bahkan sampai OB. Ini berbasis jaringan. Semuanya terintegrasi. Ya, oke. Next slide. Saya cepat aja supaya nanti kita bisa masuk sesi untuk diskusi. Nah, dalam hal ini, ketika kita memahami satu bisnis jaringan atau satu bisnis digital network sistem yang terintegrasi dalam sistem, ada 4 kriteria yang menurut saya penting. Yaitu yang pertama, kita harus tahu perusahaannya. Ini perusahaannya benar nggak nih? Perusahaannya legal nggak? Ya, nanti kabur nggak? Tutup nggak? Ya, mudah-mudahan insya Allah Mina Vision terus mengibarkan benderanya. Ya, benderanya bukan hanya di tanah air, bahkan di kancah negara atau di luar negeri juga kita sedang prepare untuk tahun depan expand ke luar negeri ya. Jadi doakan saja. Nah, yang harus kita lihat perusahaannya. Yang kedua, produknya. Nah, kenapa produknya ini penting? Karena produk ini akan menentukan repeat order dan lain sebagainya. Bukan berarti jualan meja, jualan barang-barang yang lama untuk repeat order itu bermasalah, tidak. Tapi dengan adanya produk-produk yang bisa konsumtif atau menjadi lifestyle dan lain sebagainya, ini jauh lebih menarik. Ya. Yang ketiga, selain perusahaan, produknya tentunya potensi income yang bisa kita dapat. Potensi income yang bisa kita terima. Ini juga akan berpengaruh. Kalau perusahaannya bagus, produknya bagus, tapi potensi income-nya nggak ada, juga percuma. Nah, tidak ada kalah pentingnya juga. Yang keempat, ini yang paling penting dari semuanya menurut saya, yaitu support system. Karena lewat support system inilah yang akan membangun mereka yang menjalankan satu sistem. Dari yang tidak bisa, lewat support system dilatih menjadi bisa. Dari yang belum berpede, dari yang belum mampu, belum mengerti, lewat support system inilah mereka dilatih untuk bisa dan mampu. Ya, jadi ada 4 kriteria ini penting juga ketika kita mau memilih atau menilai suatu perusahaan yang berbasis jaringan atau network system seperti itu. Oke, kita next slide-nya. Nah, kebetulan saya terlibat di salah satu perusahaan multilevel dari sejak tahun 2006 ya. Walaupun saya tidak terlalu aktif, tapi saya bukan mempromosi perusahaan lain, tapi saya bangga betul kenal dengan satu perusahaan ini di mana mereka punya satu support system yang namanya Billionaire ya, Billionaire. Mereka sudah lebih dari 23 tahun membangun satu support system dan saya terus terang hasil produk dari pelatihan dan support system dari support system Billionaire tersebut gitu ya. Boleh next? Saya gunakan jabatan, Pak. Halo? Ya, next. Nah, kenapa saya bilang ini luar biasa? Karena di sini ada training dasar di mana support system ini mulai dari orang baru, new. Kalau di sini bisa dilihat ada NEO itu new enterprise orientasi. Jadi semua kita yang baru kita bisa belajar, kita bisa diedukasi di sana. HTS ada how to start, bagaimana memulai produk kita dan lain sebagainya ya. Jadi support system kita luar biasa, support system Billionaire ini luar biasa sekali. Boleh next? Ini sistem digital sistem. Nah, oleh karena itu Mina Vision dengan beberapa divisi bidang usaha mengambil satu langkah untuk terjun dan terlibat di dunia direct selling berbasis digital dengan kita mengangkat satu brand yaitu MPV Blink ya. MPV Blink ini akan saya bahas kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Oke, boleh next. Next slide please. Nah, mungkin dari rekan-rekan sudah memahami ya ketika dibilang Blink itu identik dengan berlian. Nah, di sini ini saya tampilkan, ini kita ambil dari YouTube, dari Google. Jadi rekan-rekan juga bisa lihat bahwa hari ini berlian natural diamond dengan sertifikasi GIA dengan ukuran 1 karat ini dengan nilai, kalau kita lihat, saya boleh buka sedikit produknya.
Sebentar. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, mungkin rekan-rekan bisa bandingkan, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Oke, sedikit saya gambarkan bahwa rekan-rekan di sini ada harga berlian dengan ukuran 1 karat. Ya, dengan ukuran 1 karat dengan harga ratusan juta. Nah, kita mau coba sosialisasi bahwa lifestyle hari ini di Indonesia itu sangat luar biasa sekali. Gaya hidup orang di Indonesia ini luar biasa sekali. Mereka mau mengeluarkan biaya uang untuk hanya menukarkan produk dengan harga ini. Ini produknya. Jadi mungkin saya langsung praktek aja singkat, nanti detailnya bisa tanyakan kepada rekan-rekan yang men-sharingkan. Jadi ini diamond yang dibilang ratusan juta itu ini. Ya, saya kasih. Ya. Nah, ini namanya Maizonet. Nanti untuk produk knowledge-nya mungkin bisa di-sharingkan kembali kepada di sesi yang lain, tapi dengan kita hanya mendistribusikan dengan harga 6 juta sudah mendapatkan 1 karat. Oke, kita next slide-nya. Nanti ada sesi tentang produknya. Saya cuma kasih gambaran aja bahwa kalau harga natural diamond-nya kurang lebih nilainya ratusan juta untuk produk yang sama. Namun punya kita ini Maizonet ya, bukan natural diamond. Seperti itu. Oke, next. Next slide. Nah, ini ada barcode. Jadi rekan-rekan kalau mau tahu tentang produknya Mina Vision Bling ya, bisa scan barcode ini, nanti langsung akses ke seluruh produk-produk yang ada. Jadi mungkin bisa di screenshot terlebih dahulu, nggak apa-apa. Ya, bisa di screenshot, nanti saya akan jelaskan. Ya, boleh di screenshot, nggak apa-apa. Jadi bisa tahu, tinggal di scan, nanti bisa tahu semua produk-produknya ada di sana. Oke ya, sudah di screenshot ya. Oke, saya anggap sudah di screenshot. Boleh next. Tampilan setelah Anda screenshot, kurang lebih ada tampilannya seperti ini. Oke. Oh, sudah nggak ada ya. Nah, kita langsung fokus ke bisnisnya. Jadi gini, ketika orang memutuskan untuk menjadi bagian dari mitra Mina Vision Bling, mereka akan mendapatkan 3 manfaat. Manfaat yang pertama yaitu sebagai user ya, sebagai user di mana mereka membeli produk dan mendapatkan produknya. Jadi mereka bisa memanfaat, contoh misalkan mereka menggunakan perhiasannya, nah mereka bisa mendapatkan. Nah, yang kedua mereka bisa sebagai pengecer ya, sebagai pengecer. Kenapa? Karena mereka bisa jual juga. Mereka bisa jual juga produk yang mereka bisa dapatkan. Kemudian yang ketiga sebagai koordinator. Nah, koordinator inilah yang terintegrasi di dalam sistem. Mungkin saya sedikit kasih gambaran. Kalau misalkan dari posisi gambar yang ada, sistem direct selling itu harga pabrik langsung sampai ke konsumen. Harganya sama. Jadi konsumen mendapatkan harga pabrik. Sehingga manfaat yang ada sebagai distributor, sebagai agen, sebagai grosir, atau sebagai toko, itu didapat oleh mitra kita. Ya, jadi kenapa bisa harganya, semua harganya kok sama? Dari seluruh Indonesia kok harganya tetap sama ya di pengecer. Padahal kan kalau dalam distribusi penjualan, ini ada distributor, ada agen, ada grosir, ada toko, baru ada konsumen. Dan setiap layer ini mengambil keuntungan. Nah, kali ini lewat MPV Bling, semua customer atau konsumen atau mitra mendapatkan harga pabrik. Dan keuntungan dari setiap distributor, agen, grosir ini dikembalikan kepada mitra. Ya, jadi inilah konsep direct selling yang terintegrasi. Sehingga apa? Keuntungan yang didapat oleh mitra ini langsung dapat harga pabrik tanpa harus stok barang, tanpa harus beli terlebih dahulu dan lain sebagainya. Oke. Next. Next slide. Nah, untuk satu paket yang tadi saya tampilkan bahwa
dengan modal mendapatkan berlian diamond Maisonette ya, Maisonette dengan ukuran 1 karat dan paket lainnya, ini mereka mendapatkan dengan harga 6 juta. Mereka kalau hanya sebagai user ya, kalau hanya sebagai user, mereka masih mendapat yang namanya cashback sebesar 10 mina setiap bulan selama 20 bulan. 1 mina itu ekuivalen dengan 15.000. Sehingga ketika dia sebagai user, dia membeli satu paket perhiasan, ya mungkin saya showing paket perhiasan seperti ini, ya. Jadi, wah kelihatan ya, ini satu paket perhiasan seperti ini, ya. Jadi bisa dilihat. Nah, mereka bisa terima satu paket itu. Ketika mereka jadi mitra, mereka mendapat jadi mereka beli untuk konsumsi sendiri, artinya pergunakan untuk sendiri. Mereka masih menerima cashback sebesar Rp150.000 per bulan selama 20 bulan. Ya, itu yang pertama ya. Kalau mereka sebagai mitra. Oke, boleh next slide. Nah, ada yang berikutnya sebagai pengecer. Ketika mereka sebagai mitra, kemudian mereka mau merekomendasikan kepada orang lain. Apakah boleh? Boleh. Jadi ketika mereka jadi mitra, mereka merekomendasikan ke orang lain untuk beli paket yang sama, maka setiap pembelian paket mereka mendapatkan 1 juta rupiah dari setiap paket tersebut. Nah, sistem yang ada di perusahaan, apabila seorang mitra mereferensikan orang lain untuk belanja paket yang sama, maka cashback-nya berhenti ya. Jadi kalau dia jualan atau dia rekomendasi ke orang lain, cashback tadi berhenti. Tapi kalau dia hanya menggunakan, dia tidak merekomendasikan ke orang lain, cashback-nya dia akan terima setiap bulan ya. Nah, jadi ketika dia rekomendasikan, cashback-nya berhenti. Nah, apabila mitra mampu gimana? Apabila mitra mampu merekomendasikan 20 paket, maka mereka akan mendapatkan reward senilai 30 juta. Atau saya simpulkan, dengan menjual 20 paket, kita mendapatkan keuntungan sebagai pengecer yaitu sebesar 20 juta plus reward 30 juta. Jadi total 50 juta. Ya, kemudian ada bonus perpas, operating dan royalty. Boleh naik? Ini boleh rekan-rekan screenshot ya. Yang ini jadi nanti bisa dipakai untuk bertanya. Ini boleh di screenshot. Ya, bisa di screenshot untuk detail jika ada yang mau bertanya. Oke, next slide. Ini rewardnya ya, saya clearkan lagi untuk reward. Ketika kita menjual 20 paket, maka kita berhak mendapatkan 20 juta sponsor dan reward ini bentuknya pilihan. Pilihan yang pertama yaitu uang tunai 30 juta atau sepeda motor atau emas 25 gram. Ini bentuknya pilihan, bukan tiga-tiganya dapat ya. Bentuknya pilihan. Nah, ini rewardnya. Oke, next. Next slide, please. Oke, nah kalau saya ilustrasikan seperti ini, jika seorang mitra atau seorang koordinator agen mensponsori atau menjual produk paket Minavision tadi sebanyak 20 dan masing-masing 20 orang berkelanjutan, berarti kan kalau misalkan dia mensponsorikan 20, dia mendapatkan 50 juta. Ya, 20 sponsor kemudian 30 jutanya itu reward. Nah, kalau kita asumsikan 20 mitra kita tersebut melakukan hal yang sama, di level pertama berarti ada kurang lebih 400 orang. Dan terjadi duplikasi berarti 8.000 orang dan seterusnya. Dan Minavision hanya membagikan komisen sampai ke level 4 saja, level 4 ya. Jadi level 5-nya itu udah nggak dapat lagi. Gitu. Oke, next. Nah, ini tabel yang bisa juga rekan-rekan screenshot ya. Kenapa saya suruh screenshot? Karena ini menjadi bukti autentik buat rekan-rekan jika sistem ini ternyata tidak valid. Nah, kenapa saya merekomendasikan itu? Karena saya meyakini bahwa sistem ini sangat valid sekali. Nah, ini ilustrasi potensi pendapatan ya, ilustrasi potensi pendapatan. Jika rekan-rekan menjual paket ini sebanyak 20 paket, maka rekan-rekan mendapatkan yang namanya keuntungan 20 juta rupiah karena satu paketnya 22 juta 1 juta ya.
dan akan berhak mendapatkan yang namanya reward sebesar 30 juta. Jadi total potensi pendapatannya, nah, total potensi pendapatannya sebesar 50 juta. Gitu. Ya. Jadi itu jika kita mensponsor 20 orang. Nah, bagaimana kalau seandainya 20 rekan kerja kita itu mensponsoring kembali, ya. Jadi 20 orang kerja kita mensponsoring kembali, berarti mereka mengajak masing-masing 20, kurang lebih ada 400, ya. Nah, potensi income kita di level kedua sudah 500 juta. Nah, rekan-rekan boleh screenshot, ini ada perhitungan pasti sampai ke bawah, itu ada total nilai dengan modal 6 juta, punya potensi income sebesar 1,9 triliun. Wow, ini mah mustahil, nggak apa-apa. Rekan-rekan screenshot, nanti kita akan bedah benar nggak ini kenapa potensinya bisa dapat di dalam sesi bisnis plan-nya, ya, di sesi yang berikutnya. Tapi ini sebagai bukti autentik, sekali lagi rekan-rekan boleh screenshot, boleh simpan, ya. Bayangkan, saya kasih gambaran begini. Ada satu bisnis dengan nilai 6 juta, tapi potensi income-nya bagi rata-rata orang itu tidak masuk akal. Ya, bagi rata-rata orang tidak masuk akal. Namun, saya mengajak rekan-rekan untuk coba menghitung, jika satu bisnis Mina Vision ini dijalankan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, mengalami kegagalan 99%, hanya berhasil 1% saja, ini potensi income kita masih 20 miliar. Pertanyaan saya, bisnis mana dengan potensi resiko, dengan mengalami resiko 99%, tapi masih punya potensi income hampir 20 miliar. Kalau 20 miliar kita bagi 10 tahun, berarti 1 tahunnya itu 2 miliar. Dibagi 12 bulan, berarti potensi income-nya hampir 200 juta per bulan. Ya, untuk sesi pendalaman mengenai materi khusus perhitungan ini, nanti saya boleh hubungi rekan-rekan yang men-sharekan video ini untuk mengikuti di materi bedah bisnis plan-nya. Oke, ya. Next, kita next. Slide-nya. Nah, di sini saya melihat, saya coba memaparkan ada peluang yang begitu besar di MPV ini. Saya coba menulis angka 1994 atau tahun 1994. Di mana tahun 1994 adalah masa di mana pertama kali network marketing atau sistem penjualan langsung itu masuk ke Indonesia. Pada saat itu banyak orang yang belum tahu tentang sistem ini. Nah, di tahun 2021, yaitu tahun sekarang, di mana kita baru berjalan, kita baru mau mendorong jumlah mitra di Mina Vision saat ini kurang dari 500 orang. Ya, kurang dari 500 orang. Saya terus terang sampaikan bahwa kurang dari 500 orang. Dan ini merupakan potensi terbesar buat kita. Kenapa? Karena kita berbanding jumlah penduduk hari ini. Di Indonesia ada hampir 300 juta penduduk. Pertanyaannya cuma satu. Ya, pertanyaannya cuma satu. Ketika jumlah penduduk, potensi penduduk di Indonesia ini, berapa peluang yang bisa kita dapat? Berapa peluang yang mau kita ambil dari jumlah penduduk tersebut? Ya, bayangkan aja kalau 300 juta, kita bicara 300 juta, 1%-nya saja itu kurang lebih 3 juta sesuai angka yang kita paparkan di awal tadi. Oke, next. Nah, saya membuat satu begini. Banyak sekali saya menemukan pertanyaan atau pernyataan dari bagi mereka-mereka yang senioritas, yang senior saya, mereka sudah menjalani sistem network digital dan lain sebagainya. Mereka mengalami yang namanya kegagalan. Nah, saya kasih gambaran. Kalau gambar bulat di samping kiri saya, itu ada orang gagal, di tengah-tengahnya itu ada satu jembatan, ya, ada satu jembatan atau sistem, dan di sini ada orang berhasil. Pertanyaan saya satu, yang bermasalah ini orangnya atau sistemnya? Saya yakin dan percaya pasti yang bermasalah orangnya, bukan sistemnya. Saya kasih contoh, jika seorang mahasiswa, ya, mahasiswa, saya ilustrasikan sebagai mahasiswa, ada yang drop out, ada juga yang lulus. Baik lulusnya biasa aja ataupun lulusnya cum laude, di tengah-tengahnya ini ada yang namanya sistem atau universitas. Saya yakin dan percaya jika
jika orang yang gagal tadi ya, jika orang yang gagal tadi mereka mau mengikuti sistem yang ada di kampus tersebut dengan baik, maka mereka cepat atau lambat mereka juga pasti akan lulus. Nah, kenapa mereka tidak lulus? Karena mereka tidak mau mengikuti sistemnya. Nah, ini yang saya rasa kita harus fair dalam melihat atau menentukan suatu kejadian. Nah, sama begitu juga dalam satu industri digital, network system maupun MLM maupun apapun itu, di tengah mereka merupakan penyedia sistem. Dan saya yakin ya, setiap kita yang mengikuti sistem itu dengan benar, percaya pada kampusnya, percaya pada sistemnya, pasti kita akan menjadi bagian orang yang lulus juga. Oke, next slide. Next slide, please. Sebentar. Oke, next. Nah, saya meyakini dalam menjalani satu bisnis apapun itu, apapun bisnisnya, kita akan berhadapan dengan 3 tipe orang. Di mana tipe orang yang pertama yaitu orang yang ini tipe orang yang menolak tanpa alasan atau mungkin menolak karena tidak percaya, menolak karena tidak punya uang dan lain sebagainya. Dan itu pasti kita hadapi. Tapi kita juga akan ketemu dengan tipe orang yang kedua, di mana tipe orang kedua ini orang-orang yang mau menunggu bukti. Contohnya, ya udahlah, lu dulu deh, lu coba dulu, bener nggak? Itu bener nggak tuh angka tuh? Kalau bener ntar gua ikut lu. Ini ada, kita akan ketemu tipe orang berikutnya. Dan tapi kita juga ada ketemu dengan tipe orang yang ketiga, yaitu mereka orang-orang yang mau jadi bukti. Sehingga apa? Ketika mereka jadi bukti, orang-orang yang tadi mau menunggu bukti, orang-orang yang tadi tidak percaya, maka mereka juga akan menjadi lingkaran orang-orang yang membuktikan. Nah, beruntungnya kita, dan saya yakin dan percaya, rekan-rekan yang meluangkan waktu malam hari ini untuk mau meluangkan waktu melihat, mengikuti sesi ini, adalah lingkaran orang-orang yang mau menjadi bukti bareng-bareng dengan saya untuk tunjukin kepada orang di luar sana bahwa ada satu program di mana program ini menjadi terobosan untuk income kita semua. Ya, next slide. Akhir kata dari saya perbesar, tidak ada yang tidak mungkin. Yang ada, Anda belum menemukan caranya dan tempat yang tepat dalam mewujudkan kebutuhan dan keinginan Anda saat ini atau impian Anda saat ini. Salam dari saya, semoga bermanfaat. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih untuk semuanya. Thank you, Mr. David. Sama-sama. Yes. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Halo, Pak Yan. Senang dengan informasinya, Mas. Siap, insya Allah semuanya bermanfaat. Iya, amin. Boleh kita masuk ke berikutnya, Pak, untuk tanya jawab. Tua loh, tanya apa betul lah. Ya mungkin kan mungkin Pak Basri kan di luar kota, tapi tetap bisa untuk menjalankan usaha ini gitu loh, Pak. Ya, insya Allah. Ya. Tapi kalau mendengar nada tadi tenang sekali tuh. Dengan sistemnya udah legal rasanya, Bu. Iya. Jadinya nggak perlu takut ya Pak ya, gitu kan? Iya. Saya hari ini terus terang pakai baju Mina Vision. Nah, ini kita salah satu divisi usaha kita mendukung program futsal anak Indonesia. Jadi ini bajunya kebetulan saya dikasih ya, saya pakai. Tapi kok nggak pakai jasnya tuh. Biar kelihatan Pak Basri. Jadi baju kosnya nanti bisa dibagi-bagi tuh. Kita lagi di warung sate nih. Izin Mas. Siap. Izin Mas. Ya, Siap. bisa dikoordinasi nomor telepon itu Mas, HP atau WA-nya? Bisa langsung dengan media Pak. Nanti bisa langsung dikasih semua file-filenya. Oke, terima kasih Mas.
Ya Pak Basri, mantap. Ya, mungkin untuk sesi tanya jawab bisa dibuka. Lo yang mau tanya jawab silakan. Boleh ketik ataupun langsung tanya ya. Mas Yus langsung menghilang, ini di mana keberadaannya? Masuk jaringnya hilang itu. Jangan menghilang-hilang jauh-jauh. Menghilang. Ya, Malam mau nanya. ya untuk apa namanya pemaparannya tadi, walaupun saya yakin itu lebih secara generalnya ya, secara garis besarnya seperti itu. Jadi mungkin tadi sedikit mungkin harus coba di review kembali Bang mengenai produknya itu sendiri. Tadi kan ininya diamond ya atau bling atau berlian lah seperti itu ya. Ini memang berarti ada semacam katalog produknya ataukah ini seperti apa namanya seperti apa nih bentuk produknya itu sendiri? Oke, saya coba sampaikan sedikit ya. Jadi dengan paket 6 juta, mereka akan mendapat satu butir berlian seperti ini ya, berlian dengan satu kerat, diamond maisonette ya. Jadi nanti kita kasih pemaparan apa beda natural diamond dengan diamond maisonite. Secara tingkat kekerasan batunya sama ya, kita bisa lihat di sini ya, sama. Jadi buat dengan paket 6 juta mereka mendapatkan itu, kemudian mereka mendapatkan satu buah cincin pilihan ada di dalam katalog yang saya suruh screen tadi, kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi sebentar, sepertinya saya harus ganti background saya dulu. Ya, nah seperti ini ya. Jadi mereka bisa pilih, nanti bisa kita lihat bahwa berlian aksesoris seperti ini harganya itu di luaran sana berapa sih gitu ya. Jadi bisa dilihat juga. Nah, itu yang pertama, mereka mendapatkan diamond, kemudian dapatkan satu cincin, kemudian mereka mendapatkan yang namanya paket promo iklan. Jadi mereka bisa, nah ini kita kerjasama dengan CEO grup ini, mereka bisa, mitra kita itu bisa mempromosikan produk mereka untuk dinaikkan di media online ya, media online. Supaya apa? Ini jadi nilai tambah. Makanya tadi karena dasarnya kita helping people tadi, ini kita coba dari media juga bisa menjadi bagian untuk helping mitra kita, di mana misalkan mereka punya usaha, itu diliput kemudian dimasukkan ke dalam media online, kemudian mereka print dan mereka taruh di restoran mereka misalnya, contohnya, ini kan menjadi nilai tambah. Nah ini kita kasih free kepada mereka untuk bisa memasang iklan seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, mereka mendapatkan parfum Fairmont ya. Untuk ini untuk pria, ada juga untuk wanitanya. Kemudian dia mendapatkan yang namanya DP untuk paket umroh ataupun mau ziarah Israel itu senilai 2 juta. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan travel mana aja yang bisa mau bekerja sama dengan kita, dengan mereka mengeluarkan 6 juta tadi, mereka sudah mendapatkan DP 2 juta. Dan DP 2 juta ini bisa dipergunakan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tapi tidak dapat diperjualbelikan, hanya untuk keberangkatan. Nah, kenapa kita bisa seperti itu? 2 juta itu merupakan fee perusahaan Minavision untuk memberangkatkan orang ibadah. Tapi kita tidak ambil, fee itu kita jadikan DP. Jadi dengan 6 juta tersebut, mereka mendapatkan berlian, kemudian cincin, kemudian pasang iklan, DP umroh, dan yang kelima, mereka mendapatkan satu website yang bisa mereka pakai, mau mereka pakai atau nggak pakai, untuk menjadikan toko online shop buat mereka. Nah, kendala UMKM ini kan, mereka mau buat toko sendiri, tapi ketika mereka buat websitenya,
ini butuh biaya. Nah, ini kita kasih ke mereka secara gratis. Dan yang keenam, mereka mendapatkan yang namanya mystery box. Nah, isi dari mystery box tersebut bisa berupa cincin, bisa berupa gelang, bisa berupa anting, yang nilainya 900.000 sampai 3 juta. Nah, itu tidak bisa pasti, tapi itu bisa macam-macam varian. Jadi dengan 6 juta tadi, mereka bukan cuma dapat berlian, mereka mendapatkan 6 produk yang mereka bisa nikmatin walaupun mereka hanya sebagai user saja. Begitu Pak. Nah, untuk produknya apa saja bisa langsung scan barcode yang tadi ada di ini Pak. Yang ada di apa tuh namanya? Di slide presentasi yang saya sharingkan tadi. Demikian Pak. Terima kasih. Ya, ini sedikit juga mungkin mewakili beberapa rekan ya, termasuk dalam tentunya rekan-rekan yang mungkin ya, ini masih belum terbiasa atau masih belum memiliki basic bagaimana caranya memasarkan sebuah produk ya, apalagi ini produk yang akan kita tawarkan adalah saya masukkan kategorinya sebagai premium produk ya, produk yang cukup premium ya, cukup berkelas. Nah, ini mungkin di Minavision sendiri ini punya sistem helping atau sistem bantuan ya bagi mereka yang memang belum memiliki skill di bidang direct selling ini. Ini seperti apa bentuk supportnya gitu ya. Karena kalau kita bicara network, ya saya yakin rekan-rekan di sini punya network yang cukup luas ya, cukup besar dengan berbagai kalangan. Akan tetapi besarnya network tersebut belum tentu berbanding lurus dengan kemampuan untuk selling ya, untuk menjual. Ini seperti apa, Bang? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Memang kita memahami betul karena kebetulan saya di dunia industri yang berbasisnya jaringan atau sistemnya berdasarkan network ini udah cukup lama. Saya sangat mengerti betul kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi oleh rekan-rekan kita ketika memulai satu bisnis jaringan. Namun kendala itu hari ini dengan zaman dulu itu agak berbeda karena hari ini hampir semua dari kita itu mulai banyak mendapatkan informasi bukan hanya yang jelek saja tapi yang positif juga. Nah, oleh karena itu untuk menghadapi kondisi ini kita dari Minavision sendiri banyak melakukan support mulai dari media sosial, YouTube, penjelasan secara YouTube baik dari tutorialnya, produknya, gambarannya. Jadi rekan-rekan yang belum mengerti, mereka bisa ulang lewat media YouTube. Mereka dengar, oh gini. Ya, dari sisi pemaparan tentang industri atau tentang skemanya, tentang produknya itu ada di YouTube. Bisa juga dari pihak perusahaan mensupport, yaitu dengan diadanya seperti ini, Zoom meeting. Sehingga apa? Mereka bisa berdiskusi, mereka bisa tanya, sehingga waktu atau jarak tidak menjadi hambatan. Karena kalau kita bicara zaman dulu itu untuk penjelasan kita harus ketemu, harus mendampingi rekan kerja kita, menjelaskan secara fisik. Hari ini dengan dibantunya media seperti ini, kita sangat dipermudah. Nah, di sisi lain, Minavision mengerti betul bahwa tidak semua kalangan memiliki taraf atau ekonomi di level yang sama, ya. Sehingga sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi, kalau di awal itu ada MPP Blink 0.4, 0.5, 0.6. Nah, dengan metode yang sama, tapi dengan modal yang berbeda. Nah, di poin MPP 0.6 itu kita memulai industri ini dengan produk yang harga 900.000. Yang 6 juta tadi itu produk yang yang berlian tadi, Diamond Maisonette tadi, itu dengan memulai usaha atau mulai bisnis ini dengan nilai 6 juta. Seperti itu. Dan ada yang MPP yang ketiga ya, 0.6 itu dengan nilai 60 juta. Jadi kita ada 3 part.
Nah, oleh karena itu, yang saya jelaskan tadi potensi income yaitu dengan modal 6 juta. Nah, buat rekan-rekan mungkin, waduh saya mau 6 juta, tapi saya belum punya nih. Nggak apa-apa. Dia bisa mulai dengan yang mulai dengan 900.000. Saya kasih gambaran, kalau untuk skema perhitungannya sama, cuma beda nolnya aja. Kalau yang 6 juta mereka sponsoring, mereka mendapatkan 1 juta. Kalau yang 900.000 mereka sponsori, mereka dapatnya 100.000. Tapi secara skema sistem sama semua. Yang membedakan di yang modal 600.000 itu pada saat harga rewardnya. Kalau di 6 juta itu rewardnya kan 30 juta. Kalau yang 900.000 harusnya kan 3 juta. Tapi karena sistemnya pendaftaran 900.000, rewardnya diperbesar jadi 5 juta. Jadi total ketika yang modal 900.000 mensponsori atau jual 20 paket, mereka mendapatkan 2 juta plus reward 5 juta. Jadi total 7 juta. Makanya saya bilang tadi nanti bisa masuk ke sesi yang namanya business plan. Karena perusahaan juga mengerti betul. Sehingga buat rekan-rekan yang masih belum memiliki modal untuk skala 6 juta, mereka bisa mulai dulu dengan skala 900.000. Nah, kita hitung, jika mereka menggunakan sistem 900.000, mereka mampu menjual satu hari, berarti 1 bulan itu ada 20 paket atau 20 paket yang dijual. Income mereka 7 juta. Nah, kalau ditambahkan income mereka saat ini ketika bekerja UMR 4 juta, kan lumayan. Mereka bisa mendapatkan income 11 juta. Nah, ketika mereka sudah yakin, mereka sudah merasakan, mereka mau beralih pada sistem yang nilainya 6 juta, ya monggo. Seperti itu, Pak. Jadi, mungkin itu solusi yang perusahaan berusaha untuk naungi pada seperti itu, Pak. Oke. Ya, ada yang ingin ditanyakan mungkin dari abang-abang kita, peserta kita malam hari ini. Bang Basri, silakan aja. Bang Basri ada pertanyaan. Kalalah melewat di muka dulu doang. Ya, silakan. Banyak aku masalah banyak. Udah aku nak tak terjadi. Lewat dulu. Ya. Saya kurang dengar ya. Ya, silakan diperjelas lagi, Bang, yang bertanya. Mau 35, mau 30 dulu. Ada lesek dengan dulu. Oke. Silakan, Pak. Ya mau kan ada di sana. Pak Basri. Buat pendatang. Mana lele mutih? Coba dicek kembali audionya. Nak ke bikin belah minyak habis. Kalau nak ke bikin belah minyak habis, maknanya ada tu. Oke. Ya. Yang lain mungkin sambungan kita dengan Pak Basri masih belum jelas ya audionya ya. Pak Basri boleh dicoba sekali lagi? Oke. Belum ya? Belum tersambungkan. Ya, mungkin ada yang lain? Silakan untuk peserta yang lain. Ya, apabila ada yang ingin disampaikan kepada narasumber kita malam hari ini, Bang David, boleh. Yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya. Dipersilakan. Ya, oke. Sambil kita tunggu ya di sisa waktu kita, diskusi kita malam hari ini. Ya, tadi ini bicara soal sistem direct selling tadi ya. Kalau sekarang kan memang banyak sekali pilihan untuk memasarkan sebuah produk gitu ya, dengan tersedia cukup banyak marketplace, kemudian juga website ya, kemudian juga media sosial. Nah, apakah saya belum terlalu update nih ya sebenarnya dengan sistem direct selling ini, apakah juga masih memungkinkan untuk kita bergerak di pemasaran melalui
ya konvensional mode gitu ya, atau sistem konvensional, seperti kalau yang paling mutakhir saat ini adalah dengan melalui medsos, ataukah kemudian juga dengan melalui marketplace atau seperti apa. Apakah ini tidak katakanlah sedikit misalnya bertentangan dengan aturan sebuah sistem direct selling, karena di situ ada sistem fix price gitu ya, harga yang fix, yang betul-betul sangat dijaga. Ini seperti apa kita dalam kaitannya dengan sistem atau cara pemasaran yang terkoordinasi dengan saat ini begitu banyak pilihan untuk memasarkan sumber. Silakan mungkin Bang sedikit boleh disampaikan. Ya, oke, baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan bagus banget ya, karena memang malah saya berpikir Bapak bertanya ini benar-benar kayaknya udah memahami justru, karena memang konsep Minavision ini menggantikan beberapa sistem yang sudah ada, Pak. Bilang demikian, kita direct selling karena harga yang dijual itu langsung ke konsumen. Jadi setiap mitra pun sudah langsung jadi konsumennya. Tapi mitra juga merupakan partnernya perusahaan. Nah, ini boleh dibilang kombinasi dari yang namanya beberapa sistem. Contoh boleh saya sampaikan, kita bukan multi level, tapi basicnya jaringan. Kenapa? Karena tidak ada sistem tutup poin, tidak ada sistem wajib belanja setiap bulannya. Ya, hanya menjadi mitra, membeli satu paket, dan itu sudah berhak atas sistem yang sudah ada. Kita juga bukan yang namanya investasi, karena kita bukan perusahaan yang berinvestasi, tapi peluang atau konsep nilai tambah dari uang yang kita keluarkan ini juga ada di Minavision, di mana dengan 6 juta justru ketika dia merekomendasikan dia bisa mendapatkan lebih dari nilai uang yang dia sampaikan. Kita bukan perusahaan investasi, tapi modal yang dikeluarkan malah bisa mendapatkan feedback jauh lebih besar. Seperti nilai bahkan lebih besar dari nilai kalau orang berinvestasi. Nah, kemudian kita juga bukan yang namanya perusahaan arisan berantai dan lain sebagainya, tapi kita menggunakan satu sistem di mana setiap 20 orang mitra yang tergabung maka reward keluar, ya kan? Ini kan boleh dibilang seperti konsepnya satu cycle, 20 orang, wah saya keluar reward, setiap 20 orang saya keluar reward, setiap 20 orang cabut arisan, saya yang menang gitu kan. Tapi kita bukan arisan gitu. Kita tetap berfokus pada direct selling, tapi sistemnya mengakomodir semua sistem yang sudah ada. Baik itu mungkin multi level marketing, baik itu sistem direct selling maupun arisan dan lain sebagainya. Bahkan kita masuk dalam tahap pengembangan di mana sedang membangun kerjasama dengan perusahaan insurance, di mana setiap mitra kita dengan nilai 6 juta, mereka tercover asuransi. Artinya apa? Kita bukan perusahaan asuransi, tapi mendapatkan manfaat asuransi. Nah, inilah mengapa Minavision ini merupakan Minavision program NPV 6.0 ini merupakan pelopor pertama dalam industri direct selling yang terafiliasi di dalam sistem. Seperti itu, Pak. Itu yang membedakan kita dengan industri yang lain. Mungkin kalau industri yang lain dia hanya berfokus pada produknya, dia berfokus pada sistemnya. Nah, kita berfokus pada mengintegrasikan semua peluang potensi yang ada, termasuk UMKM, produk-produk jasa lainnya yang bisa kita sinergikan untuk menjadi manfaat bagi mitra kita. Seperti itu, Pak. Itu yang membedakan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan dibandingkan dengan perusahaan atau sistem-sistem di luar sana yang sekarang mungkin sudah running gitu. Seperti itu, Pak. Mungkin pandangan dan arahan saya tentang Minavision sistem ini, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Jawabannya ya kepada rekan-rekan yang lain. Mungkin ada yang ingin kembali ditanyakan kepada narasumber kita malam hari ini. Tadi sudah cukup jelas ya, bahwa untuk sistemnya sendiri seperti apa, ya ini mengafiliasi atau mengadopsi berbagai macam sistem yang seharusnya ini bisa lebih memudahkan untuk menjalankan sistem tersebut. Jadi change-nya cukup besar.
Mungkin ada lagi, sedikit lagi waktu kita untuk Ya mungkin saya diskusi. tambahkan Ya, silakan. sedikit. Ya, kenapa saya bilang kita mengakomodasi sih sebenarnya, mengakomodasi sistem-sistem yang ada menjadi satu bagian di Minavision, termasuk mengenai sistem pendaftaran dan lain sebagainya. Jadi ketika misalkan seorang mitra itu mendaftar atau menjualkan produk ke pihak lain, ketika pihak lain tersebut melakukan pembayaran pentransferan, maka ini sama juga seperti Traveloka. Ketika kita melakukan pembayaran, nanti dapat notification untuk harus melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, komisi atau manfaat dari 1 juta yang tadi itu langsung masuk ke akunnya mitra kita yang merekomendasikan. Jadi tidak perlu tunggu 1 bulan, tidak perlu tunggu 1 minggu, itu langsung dan kita real time seperti itu. Nah ini kan termasuk sistem yang hari ini menjadi salah satu primadona bahwa bisnis yang kita jalankan hari ini, ya kalau bisa sistemnya itu langsung bisa kita cair. Kenapa? Banyak potensi perusahaan-perusahaan yang saya tidak menjelekkan, cuma saya kasih paparan aja, bahwa mereka mengumpulkan dana, kemudian suatu saat baru bisa diambil setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun. Nah, untuk Minavision sendiri mengakomodir bahwa karena ini bersifatnya direct, artinya penjualan langsung, maka keuntungan langsung didapat. Seperti itu, Pak. Jadi inilah makanya tantangan kita untuk menghadapi berkompetisi dengan sistem yang lain. Saya rasa insya Allah mudah-mudahan apa yang kita buat ini bisa lebih cepat pertumbuhannya dibanding sistem-sistem yang lain. Seperti itu, Pak. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ini terakhir saja. Ya mungkin sudah sering dibahas, tapi karena kita memang ada di media massa, ya kemudian juga banyak sekali menghadapi berbagai macam kasus ya di bidang investasi, di bidang asuransi, di bidang perdagangan dan semacamnya seperti itu. Ini alangkah lebih baik kalau kita juga mengenal ya produk dan juga perusahaan dari mitra kita seperti itu. Nah, untuk Minavision sendiri ya baik itu untuk produknya, kemudian juga sistemnya, kemudian juga legalitas perusahaannya, ini seperti apa ya, sudah mendapatkan katakanlah sertifikasi dari pihak berwenang ya, kemudian apa, agar mungkin rekan-rekan di sini sudah tidak ragu lagi nih bahwa Minavision ini adalah mitra yang paling pas ya untuk diajak bekerja sama, karena dari sisi semua baik itu sistem, produk ya maupun juga legalitasnya ini sudah sangat-sangat clear ya, sudah sangat jelas, tidak ada lagi yang namanya keabu-abuan gitu ya, tidak ada yang tidak jelas, semuanya clear. Bagaimana Pak? Ya, betul sekali Pak, terima kasih banget. Ini Bapak membantu saya untuk bisa memaparkan hal-hal yang tadinya saya pikirkan tapi saya tidak kepikiran untuk sampaikan. Dengan Bapak bertanya, ini jadi satu hal yang baik sekali ya. Jadi memang Minavision ini konsentrasi sekali di bidang khususnya mengenai legalitas ya, dan bahkan Minavision sendiri ini memiliki kantor hukum yang berbadan hukum secara resmi sendiri juga, tapi beda-beda bisnis yang membackup secara legalitas terhadap bisnis ini sendiri. Jadi bukan kita hanya sekedar mendaftarkan izin secara izin legalitasnya, kita juga punya kantor hukum sendiri yang benar-benar konsen untuk membahas semua perkembangan aturan-aturan sehingga kita tidak melawan aturan seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan yang mau mengetahui lebih detail, itu memang kita ada 2 website. Satu website itu mungkin nanti bisa rekan-rekan yang sudah jadi mitra bisa ketik di kolom chat sehingga bisa di save gitu ya. Website yang pertama itu minavision.com ya, itu tentang website kita secara umum. Kemudian ada namanya website kita, website minaku.id, di mana ini website website yang mengenal tentang produk-produk yang ada di Minavision sendiri. Jadi rekan-rekan bisa bantu ketik di sana sehingga nanti mungkin kalau mau dicek atau searching aja di Google, pingin tahu Minavision itu seperti apa sih,
sudah bekerja sama atau keterkaitan dengan instansi mana aja sih? Bisa dicek di Google ya, klik Mina Vision. Nah, hari ini kita diuntungkan dengan adanya Google. Seringkali ya Google ini bisa mendatangkan hal yang baik, bisa mendatangkan hal yang kurang baik. Tapi mudah-mudahan Mina Vision citra di depan masyarakat, baik pun itu di depan masyarakat maupun internal perusahaan terus bertumbuh. Jadi buat rekan-rekan yang mau tahu tentang Mina Vision, yang pertama hubungi rekan-rekan yang men-sharekan video ini atau yang mengajak untuk menonton video ini untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Yang kedua, bisa ke media sosialnya perusahaan maupun website perusahaan atau channel YouTube untuk mengetahui Mina Vision ini seperti apa. Nah, ini mungkin fasilitas yang bisa di-sharingkan kepada rekan-rekan semua. Seperti itu. Semoga Mina Vision ini bisa menjadi solusi saat ini untuk mendapatkan income yang jauh lebih besar. Terima kasih, Pak. Oh. Ya, terima kasih. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah cukup jelas ya. Dan sepertinya memang beberapa pertanyaan krusial tadi sudah saya wakili seperti itu ya, mengenai beberapa hal. Nah, untuk lebih jelasnya nanti terakhir ini mungkin bisa disampaikan sedikit pesan mungkin untuk teman-teman ya, bagaimana sekali lagi untuk cara menjalankan bergabung dengan Mina Vision ini. Kemudian juga tadi apabila memang ada channel untuk melihat selain dari Google, kemudian juga selain dari website, apakah juga sudah punya media sosial, ataukah nanti kontak personnya nanti ke siapa, ataukah nanti untuk yang lebih ingin mengetahui lagi lebih banyak, apakah memang ada sharing session secara rutinnya atau ya, nanti dari pihak perusahaan punya agenda rutin. Nanti mungkin akan di-sharekan ke mitra-mitra kita yang bisa nanti diteruskan kepada rekan-rekan yang lainnya untuk pemaparan khususnya termasuk support system yang tadi saya sempat sampaikan. Itu juga kita akan share baik ada pertemuan maupun pada saat lewat media Zoom seperti itu. Makan tadi itu muka kadang waktu tak namu atau nak namu baca nak kuat nah. Sandaran itu kalau aku sandaran pok lah nyelesong apa itu tadi. Oke. Ya. Ibu analisa silakan ya ini kembali untuk diskusi kita malam ini. Ya, Mas Yus. Terima kasih. Silakan, Bu. Ya. Gimana, Pak? Sudah selesai Closing. kan cara closing? Ya. Baik. Iya. Terima kasih Ya, sudah. untuk Ya. Bapak David, selaku CEO Mina Vision, dan para penyelenggara semuanya, media CEO Group, dan kawan-kawan peserta lainnya. Semoga dengan pemaparan tadi bisa lebih jelas. Siapa tahu ada yang mau join, boleh hubungi siapa yang memberikan info untuk Zoom meeting. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan juga dengan kawan-kawan yang memberikan info. Itu aja. Kurang lebihnya, terima kasih sudah mengikuti acara Zoom meeting webinar kali ini yang ke-10 dari CEO Group. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurang-kurang. Baik, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Analisa. Selamat malam. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak Hulu. Untuk Mina Vision. Pak Hulu mana closing statementnya? Sampai jumpa, Babe. Pak Hulu ya, iya. Diam aja Pak Hulu. Bang Jenal. Bang Jenal. Mana Bang ya. Jenal closing statementnya nih, kesimpulannya.
Mungkin nanti Pak Basri siapa tahu ada yang mau join ya. Insya Allah, Untuk insya Allah kita aja. kawan-kawannya. Ah, Iya, sekarang udah ada suaranya nih Pak Basri. Baru ada. baru Baru ada. ada Tambo Cie, Tambo Cie. Tambutnya. Iya, Tanya dari lagi Medan sekarang, kan, Tambo. dari Medan Bang Hulu, Iya. Bang Hulu nih banyak nih kawan-kawannya. Siap, Abang Ulu, siap. Abang Iya, Ulu nggak cuma keluar satu kali suaranya. loh kita join. Keluar juga suaranya Pak Basri. Siapa tahu dapat motor NMAX ya. Amin. Amin. NMAX menanti. Tanya lagi sekarang Pak Basri, tanya. Bisa Ada Tambu yang belum Cik tanya tahu. silakan. Nanti Mas Basri tanyakan dulu. Pak Jainal nih mana suaranya nih Pak Jainal? Pak Ustaz Muhyiddin datang Mas. Pak Jaina, Papa Dodi kemarin kayaknya ada tuh yang mau join. Oke, untuk semuanya ya. Ya, Mas Ya. Yo, terima kasih banyak ya. Ini udah nggak direkam ya. Udah. Terima kasih untuk semuanya ya guys. Ya, terima kasih Pak David. Ya. Silakan ditonton nanti di channel YouTube ya. Live. Iya, nanti di-share ada di YouTube. Di subscribe juga ya. Ya udah ada. Like. Baik. Bang Farhan, udah selesai Bang Farhan. Ya. Makasih Bos David. Baru sampai rumah. Tambu Cik. Jangan lupa nonton Tambo di YouTube Cie, channelnya Tambo aja. Cie. Oh siap, siap, siap. Ya semuanya. Assalamualaikum.